Enggak, di jalan. Di jalan di hotel. Jalan di hotel kok aduh. Ora nek ning hotel kira-kira ngopo kuwi? Numpang tidur tok. Ora mungkin kan teko hotel terus turu. Mantap-mantap lah. Oke, selamat siang buat kalian yang jarang diucapin selamat siang. Ini aku kedatangan tamu bro dari. Perkenalkan nama Reza. Reza Sopo. Reza Febi. Reza Febi. Asli Kalongan. sekarang stay di mana Mbak Reza? Di Semarang. Oke, di Semarang ngapain? Di Semarang kuliah. Kuliah di semester berapa sekarang? Semester 3. Mbak Reza, ada beberapa hal yang mau aku tanyakan. Punya pacar? Enggak punya, oke. Tapi pernah pacaran kan? Pernah lah. Dan itu sama pacar kampus apa pacar dari Pekalongan sendiri? Dari kota sendiri. Dari Pekalongan sendiri. Hal-hal yang sering dilakukan pacaran itu ngapain kira-kira? Iya. Oke, sebentar. Aku mau nanyain sisi positif dari pacaran, apa yang kamu dapatkan? Kan positif. Pacaran pasti kan sesuatu hal ini memiliki hal yang positif dan negatif lah. Sisi positifnya pacaran ki menurutmu apa? Ora ono lah. Negatif kabeh. Ora ono. Iyalah. Oke, kalian yang sering-sering pacaran itu nggak ada sisi positifnya bro. Itu menurut Cuman penyemangat tok. Itu menurut dia cuma jadi penyemangat di hal apa? Segala hal sih. Segala hal, termasuk kayak berangkat kuliah terus belajar, semangat makan juga. Udah makan belum? Udah minum belum? Nggak pernah belum. Oke, sekarang sisi positifnya nggak ada, sekarang sisi negatifnya sebutin. Terutama yang paling negatif. Dosa yang paling sering dilakukan sama pacar apa kira-kira? Banyak sih. Termasuk Wajar lah pacaran. mantap ya. Mantap-mantapnya piye? Kena pacaran piye sih? Iya sewajare kaya wong pacaran. Neng omah. Pacaran neng omah terus Enggak, di jalan. Di jalan di hotel. jalan di hotel kok aduh. Ora nek ning hotel kira-kira ngopo kuwi? Numpang tidur tok. Ora mungkin kan teko hotel terus turu. Mantap-mantap lah. Mantap, oke. Berarti Kan pasti semua orang kalau semisal mau ke hotel kan udah ada tujuannya kan. iya, tapi kan beda topik kalau tujuan, kan ada yang tujuannya jalan-jalan terus emang harus nginep di hotel. Itu kan belum tentu, walaupun sama pacarnya tapi belum tentu mantap-mantap. Nggak mungkin. Jadi kalian yang sering pergi jauh sama cowoknya nih, cewek diajak pergi jauh sama cowoknya terus nginep di hotel, berarti nggak mungkin kalau nggak mantap-mantap ya kan. Kebanyakan sih Kebanyakan. kayak gitu. Pasti. Apa cuma Soalnya kan nggak dari aku sendiri toh. Dari teman-teman aku juga pasti ya ada yang cerita kalau misal liburan terus check in di hotel mana gitu kan. Ya cerita di sana ngapain, gimana ya, ada beberapa yang cerita. berarti Itulah. mantapnya dalam segi cuma kelon, ciuman bibir atau apa, enggak apa lebih dari itu?
Ya mungkin lebih ya. yang anu Ya berarti ML juga termasuk. Oke. Biasanya bentar, kamu sendiri pernah nggak pergi terus ke hotel atau sengaja langsung ke hotel, pernah nggak? Pernah. ML juga? Enggak. Yakin? Kok Iya. guyu sih? Iya emang. Oh nggak pernah. Oke. Kalau kamu kan belum pernah ya, secara walaupun sudah pernah check in, cuma kalau sampai ML udah pernah belum. Oke, percaya aja sih. Cuma kalau Masih polos guys. masih polos. Aduh. Kalau temen kamu kira-kira ada yang pernah cerita? Biasanya kan cewek sama cewek kan sering sharing cerita sama pacarnya gimana. Pernah? Ada. Ceritain Temen dong. sekolah. Temen sekolah yang menurutmu paling parah lah pokoknya. Ada. Gimana? Temen deket banget. Satu kelas sering bareng. Terus Pokoknya kalau semisal ada dia, ya ada aku. Jadi gini ceritanya. berarti walaupun Udah klop banget lah. berarti udah, walaupun sama dia sama pacarnya sama cowoknya itu ada kamu. Cerita dong. Oke, namanya rahasiakan ya. Pokoknya si A, ceweknya si A, cowoknya si B, wis gampang. Nah si A Jadi gini. awal-awal kenapa sering ML? Ada kesempatankah buat ML atau? Iya. Pasti setiap ketemu ML. Dan akhirnya setelah 2 SMK dia hamil. ya itu. Itu main di mana seringnya? Yang ya kamu pernah tahu. di taman, pernah di kamar. Pernah di taman. Terus Enggak, serius di taman? Iya. Wow. Malam-malam. Mantap. Kamar juga. Seringnya di kamar sih kayaknya. Itu temen kamu yang udah temen banget gitu ya? Deket banget. Awal-awal sering ML itu temen kamu itu kelas berapa? SMP mungkin. SMP. Karena dia kan pacaran dari SMP. Cuma yang kamu tahu yang udah dekat sama kamu kan SMK ya? Iya. Dari kelas 1. Dari kelas 1 berarti ketika kamu punya temen yang kayak gitu itu Apa? maksudnya kamu risih atau biasa aja sih? Enggak, biasa. Biasa aja ya. Karena kan itu pribadinya dia. Jadi ya udah. Terus itu main di rumah? Seringnya kayaknya di rumah sih. Di rumah. Di rumah teman aku juga. Kamu pernah diajak ketemu sama pacarnya terus dia main, itu kamu pernah nemenin? Pernah. Di rumah teman aku pas bolos sekolah. Kelas 1 SMK ya? Ya. Itu gimana ceritanya? Itu kelas 1 kelas 2? Iya kelas 1. Iya pas bolos sekolah kan bingung mau kemana. Awalnya jalan-jalan doang kan. Terus habis itu bingung mau kemana karena pulang sekolah kan sore. Akhirnya diajak ke rumah temen aku. Di rumah temen aku juga ada pasangan satu lagi. Berarti 2 pasangan? Iya, beda kamar tapi temen aku di kamar pertama. Kamu kamar pertama? Iya, kamar depan. Lah yang temen aku yang punya rumah di kamar belakang. Sama kamu? Enggak lah. Awalnya ya sambil make upan rak popo. Awalnya piye kuwi? Kancamu pernah ML? Enggak. Ya pernah. Terus? Jadi gini awalnya. Kan dia pacaran sama pacarnya itu dari SMP. Dari SMP. Sampai itu kelas berapa? Sampai sekarang? Udah jadi suaminya. Oh, udah jadi. Jangan Maksudnya
Oh, hamil duluan, anjir. hamil kelas 2 SMK itu. Kelas 2 SMK udah hamil. Iya. Ceritanya sebelum hamil kan pasti kamu tahu kan? Tahu. Kan awalnya kan dia kan pacaran dari SMP. Dari SMP. Dari SMP pacaran nyampe SMK. Karena apa ya? Sifat cowoknya ini kan keras. Jadi harus nurut. Oh, berarti paham Kan? Paham. Terus dulu kan awal masuk SMK emang aku sama dia udah deket, Udah kenalan sering duluan bareng. Terus kalau misal dia pacaran pasti aku yang antar kemana COD sama pacarnya pasti aku COD yang antar. COD cowok men. Waktu bolos sekolah, pernah nih bolos sekolah aku sama dia, terus sama cowoknya juga. Bertiga berarti. Berempat. Kamu ceweknya 3. Cewek buat nemenin kamu juga ya. Terus bolosnya ke rumah temen aku yang Cowok. bukan Yang cewek. ya yang cewek tapi yang satunya yang bukan yang pacaran. Terus si A ya Si A A. lah. Si A ini kan tadinya mau diajak ke rumahnya si cowok itu kan. Cowok si B ya. Tapi si ceweknya ini nggak mau. Karena takut ketahuan orang tuanya. Oh berarti ada orang tuanya di rumah. Terus si C, cewek yang satunya, si C lah. Si C ini nawarin ke rumahnya. Soalnya kan di rumahnya kan kosong, nggak ada orang. Oh, rumah kok maksudnya kok kosong nggak ada orang? Orang tuanya emang ada? Orang tuanya di Jakarta. Dia di rumah sama mbahnya doang. Oh, sama mbahnya tapi di situ kan punya rumah 1, 2. Oh, berarti rumahnya ada 2. Mbahnya ya di rumah tapi satunya. sebelahan. Enggak, jauhan. Oh, jauhan. Berarti sendirilah. Sama kakaknya, cowok. Kakak. Cuman kan kakaknya yang cowok nggak pernah pulang. Kerja Main ngepang mungkin ya. Iya, mungkin. Kan cowok. Biasanya kalau nggak kerja nggak pulang ya ngepang. Ya, terus dibawa intinya ke rumah langsung si ke rumah si cewek itu yang temen kamu. Di situ kan ada kamar 3. Ada kamar 3 men. Di depan 1, di belakang 2. Nah, si temennya yang punya rumah itu ada yang datang lagi, 1 sama pacarnya. Oh, berarti 2 pasangan. 2 pasangan. Lah temen aku itu mainnya di kamar depan. Berarti yang teman kamu sama pacarnya main neng ngarep bro, neng kamar ngarep. Yang satunya di belakang. Nah aku sama temen aku yang punya rumah itu obat nyamuk. Iya rak. Tapi kan dapat ini cuy. Oh dapat ini. Oh dapat fulus pengertian berarti. Berarti neng ngarep kui, neng kamar ngarep main. Berapa jam sih nggak tahu. Ya nungguin sampai sore, dari siang sampai sore. Kui bolos sekolah. Ya, tadinya muter-muter kan, jalan-jalan, terus ke rumah. Kue ngopo bro, bolos sekolah, jalan-jalan neng teh-tehan, neng jembatan wisata, ora usum bolos sekolah yo neng kos, omah sepi, pacaran, ML kui bolos sekolah yang berfaedah. Terus habis itu ya udah kan nyampe sore. Nyampe sore. Waktu keluar dari kamar ya biasa lah ya. Biasa ngegang ya kan. Ki pertama cari kok. Ya, enggak. Pas pertama aku ngantar. Habis itu kan udah sore pulang ke rumah masing-masing. Lah terus pokoknya itu mereka berdua kalau misal ketemu pasti ML main pasti. Apalagi pas bulan puasa main di rumah cowoknya. Anjir. Lewat belakang rumah, pintu belakang rumah. Berarti padahal di depan ada orang tuanya. Malam. Ada ibu. Iya malam. Berarti
pas traweh kan orang rumah pada traweh tuh. Lah itu berdua ke rumah cowoknya lewat pintu belakang sih pokoknya. Ki ora maksudku wo. Traweh bulan Ramadan kan bulan suci kan. Iya. Kaya ora ana dina meneh ngono lho. Pacaran mosok mungkin karena udah kebiasaan. Jadi kalian kalau pacaran misal setiap ketemu ciuman atau apa ya mungkin setiap ketemu pasti ciuman terus lah. Ini kasusnya kan kalau setiap pertama ketemu ML, mungkin kelanjutannya ketika ketemu ada kesempatan buat ML ya pasti ML biasanya sih ya. Karena aku sendiri juga kalau misal pacaran ciuman itu hal yang wajar. Berarti setiap menurut kamu ya setiap ketemu pasti ciuman. Kalau ada kesempatan. Gak mungkin kan ada orang tuamu terus. Iyalah. Terus kembali yang cewek itu. Gimana kelanjutannya? Bolos yang kedua itu pergi ke pantai. Yes. Tapi aku posisi juga sama cowokku. Oh, kamu sama cowok iya, juga? Aku waktu itu udah punya pacar. Baru punya pacar. Berarti belajar dari pengalaman yang pertama di rumah bolos, ada pasangan dua, kamu nggak ada pacar cuma jadi obat nyamuk, itu jadi pelajaran buat kamu pengen juga. Oke, terus berarti dua pasangan ke pantai. Ya, posisi mabok. Ya. Posisi mabok. Ki mabok kabeh. Iya, tempatnya. Karena itu pertama aku minum. Itu oplosan atau iya. Apa ya? Ciu anjir. Sama itu komik. Tahu kan? Fuck. Ciu karo komik itu. Nah, oke, terus ya udah. Benar-benar misah, tapi aku sama temen aku tuh misah. Oh, berarti kamu sama cowokmu, temenmu sama cowoknya juga. Itu udah posisi mabok. Udah. Ngapain pantai? Duduk-duduk doang sih. Itu siang? Enggak, malam. Kan biasanya malam sepi tuh. Iya emang. Sore ya. Sore sekitar habis senja. Penikmat senja tahulah nikmatnya menikmati senja sama pacar ya kan. Itu enggak ML. Enggak, karena takut. Wah, gimana? Karena tempat umum ya. Terus yang cowok, yang teman kamu cewek itu yang biasa ketika ketemu sering ML itu ada kejadian yang tidak diinginkan enggak? Maksudnya gimana? Maksudnya keselanjutannya atau hamil? Tadi kan katanya kan hamil duluan. Habis bolos itu kan itu kelas berapa ya? Kelas 1 itu. Kelas 1 SMK. Terus habis itu aku kan nggak pernah bolos lagi. Kelas 1 nggak pernah bolos. Temen aku yang kadang bolos, tapi kadang ngajak aku sih, cuman aku nggak mau. Nah, pas udah kelas 2, kenaikan kelas 2 SMK, temen aku itu pernah ngajak gini, besok aku mau ngomong serius, terus sambil VN juga. Kayak nangis-nangis gitu loh. Nah, itu kamu udah apa? Berprasangka, wah ini belum tahu. Habis itu besoknya pas mau upacara, ya kan, temen aku tuh di pojokan nangis. Aku nggak tahu, aku baru berangkat, tiba-tiba udah dipanggil. Itu kamu dipanggil? Diteriakin sama temen aku di pojokan sambil nangis-nangis gitu loh. Terus aku tanyain, kamu kenapa? Terus dia bilangnya gini, nggak bilang, cuman nunjukin tes pack
sambil nangis. Iya. Anjing tes pen. Tes pack. Tes apa? Tes pack. Tes pack. Berarti koyo ning film-film kayak. Terus Mas. Apa berarti positif kok? Iya, garis 2. Garis 2. Iya. Habis itu terus kan aku kaget. kan iyalah kaget lah. Kaget. Bingung juga kan posisinya. Nah, terus aku nanya, "Nah, terus mau gimana?" Dia minta tolong buat gugurin kandungannya. Oh. Aku posisi gini, kalau aku ikut-ikutan kayak gitu kan pasti aku dapat dosa kan. Nah, dosa tapi juga. Kalau semisal aku nggak bantuin, itu kasihan temen aku. Kasihan ya juga sih dilema juga kan. Nah, terus yaudah aku usahain. Aku sama pacarku beda nih. Aku yang waktu di pantai udah ganti lagi ya. Oh, pak. Kan itu kan kelas 1, ini kelas 2. Berarti sejenis garangan cewek ya. Aku minta tolong pacar aku buat pacarmu. nyari jamu buat apa? Buat gugurin. Terus kan dia beli, terus kasih ke temen aku. Padahal temen aku udah beli nanas banyak banget. Terus nanas beli muda. Iya. Terus beli apa ya? Minuman sprit. Teman, minum sprit dicampur. Makan itu sambil minum. Campur. Enggak, maksudnya samaan gitu loh, barengan. Nah, makan sambil minum sprit. Kira-kira rasanya sakit. Katanya sih perutnya sakit. Cuman efeknya bikin perut jadi sakit tuh. Iya. Perih gitu loh katanya. Kalau misal nggak hamil perih juga? Nggak tahu, nggak pernah nyobain sih. Terus gagal. Tetap gagal. Itu kondisi udah berapa bulan? Baru 3 mingguan sih. Baru 3 mingguan, berarti perut masih belum kelihatan hamil kan? Alah, temen aku tuh bingung kenapa kok bisa hamil, padahal kalau main itu nggak pernah maksudnya nggak pernah keluar di dalam. Oh, berarti katanya ya mungkin nggak kerasa. Saking enaknya, mantap. Dia bilang gini, aku hamil tapi kok nggak kerasa dia keluar di dalam ya gitu. Terus aku nanya kok bisa gitu. Aku tuh sebelum hamil aku renang gitu. Tahu? Katanya renang. Lah emang hubungannya apa renang sama hamil anjir? Aku kelingan ke menteri opo kuwi sing renang ketika keluar sperma di kolam renang itu bisa mengakibatkan cewek hamil. Kuwi kan ada sih katanya. Ono konspirasi bodoh ya kan mosok iyo sperma canda banyu kan wis ora iso berfungsi ya kan. Berarti kuwi kancamu kuwi percaya karo kuwi mungkin. Iya mungkin, tapi kan mustahil lah renang. Mustahil. Ya mungkin alasannya sih mungkin ora kroso ya kan, metu ning jero cuma ora kroso dekne saking penake bro mungkin spek les. Berarti yo ora kroso. Terus berarti kuwi ora berhasil ono langkah selanjutnya, Bro. Minum jamu. Tetap gagal. Kuwi jamu rego piro nang? Berapa ratus enggak tahu, Pak. Soalnya kan koncoku pernah cerita emang tahu gagal kayak kopi tuku jamu rego 2 juta. Tapi tetap gagal. Tapi ono sing berhasil ki ono. Nggak tahu kenapa kalau semisal hamil di luar nikah itu pasti gampang ininya jadi maksudnya ngomongmu salah. Kalau semisal ML di luar nikah itu gampang jadinya gitu. Sedangkan gampang hamil. Sedangkan kalau udah nikah agak susah. Ya mungkin itu bidan mana? Enggak. Kan biasanya orang udah terbiasa kalau sampai pacaran sampai hamil itu mungkin ML-nya nggak sekali 2 kali. Iya sih. Mungkin ketemu 5 kali ya 5 kali ML. Terus mungkin kalau semisal lahiran, kenapa kalau semisal ngelahirin anak yang di luar nikah
gampang, iya. Tapi kalau semisal yang udah nikah, yang sah, katanya sakit. Kata temen aku gini, kalau soalnya kenikmatannya tuh udah dihilangin, paham nggak? Udah nikmat dari sebelum nikah, gitu katanya. Terus BG lanjut yang akhirnya sampai kelas belum ketahuan, berarti masih tetap berangkat. Iya. Itu kayaknya hampir sebulan belum bunting perut, belum buncit, belum gede. Terus kan beberapa hari dia kan nggak berangkat, nggak masuk sekolah. Terus kan ditanyain sama wali kelas kan, tuanya ditanyain sama wali kelas, itu kok nggak pernah berangkat, kenapa gitu. Terus nunjukinnya kan karena aku yang paling dekat kan. Lah aku wali kelas nanya sama kamu? Enggak, sama si ketuanya duluan. Terus si ketuanya itu nunjuk ke aku. Karena kamu yang deket paling dekat, sering bareng. Terus aku jawab, katanya sakit bu, gitu. Demam katanya. Terus disuruh jengukin. Ya udah, pulang sekolah kita jengukin kan. Sama wali kelas juga? Enggak. Cuma teman-teman tok. Sakit, demam biasa. Ya. Lah, terus ada yang curiga, temen aku ada yang curiga. Terus nanya gini, emang sih itu kenapa kok nggak pernah berangkat gitu kan? Kamu jujur apa? Nggak tahu. Nggak, aku bilang nggak tahu. Kamu bilang nggak tau, cuma yang kamu mau tahu cuma demam gitu doang ya. Terus dia ngomong, kok aku curiga ya gitu. Emang curiga gimana? Ya curiga pokoknya kayak gitu. Curiga kalau itu hamil. Itu kamu pura-pura bodoh amat atau pura-pura nggak tahu? Sengaja nutupin? Iya, sengaja nutupin. Terus selang seminggu temen aku yang hamil ini dia kabur dari rumah. Oh, kabur. Soalnya takut, keluarganya udah tahu. Jadi broken home gitu kan? Iya, emang broken home sih. Soalnya kan ibu bapaknya udah pisah. Oh, berarti dari awal udah broken home, nurun ke anak. Sakit men. Terus dia kabur, itu ikut sama ibunya apa? Enggak, dia ikut kakak neneknya. Oh. Ya, berarti ibunya kan di luar kota. Ayahnya udah nikah lagi sama. Berarti dia ikut sama. Tapi dia nggak mau sama orang tuanya, maunya sama mbahnya. Iya. Gitu. Terus itu yang tahu si mbahnya gitu. Terus dia kabur. Iya, bingung kan? Mau gimana? Itu kaburnya kemana kira-kira? Katanya sih sama temannya. Enggak sama pacarnya? Enggak. Pacar tanggung jawab? Ya tanggung jawab mungkin. Tapi kok kabur nggak sama pacarnya? Nggak tahu. Tadinya kan udah ngomong sama keluarga si cowok. Terus si ibunya si cowoknya ini ngomong, katanya sih gini, apa, nggak apa-apa nikah, cuman si cowoknya ini harus lanjut tetap sekolah. Oh, berarti cowoknya masih sekolah, belum lulus juga? Sama-sama kelas 2. Oh, sama sekelas? Enggak, cuman beda itu. Intinya satu angkatan ya. Berarti izin cowoknya biar melanjutin sekolah dulu ya? Iya, cuman kan posisinya si kakaknya siapa nih? Kakaknya cowoknya ini guru di sekolahnya si cowok gitu loh. Oh, jadi paham. Jadi kan udah tahu ya, nggak boleh sekolah. Enggak. Terus akhirnya itu berarti selang seminggu kan tadi ya? Selang seminggu kabur. Aku kan disuruh jemput kan, aku jemput di itu rumah. kaburnya masnya ke rumah temennya. Oh, ke rumah temennya cowok. Dia punya temen cowok? Iya banyak lah temen cowok mah. Ke rumah temen cowok. Terus aku disuruh jemput kan. Ya udah, di situ dia nangis bingung mau gimana. Terus dia bilang gini,
aku mau pergi ke Tegal ke tempat saudaranya. Mau di sana aja gitu. Nah, terus keesokan harinya aku sama si yang hamil ini diskusi lagi kan, ngomongin. Aku bilang gini, mending kamu jujur aja sama teman-teman, sama guru kayak gitu. Soalnya pasti lama-lama ketahuan. Tetap ketahuan juga kan lama-lama soalnya kan besar iya. Terus punya tuh. Bukan rahasia yang tetap gitu-gitu aja. Mau ditutupin kayak apa tetap kelihatan. Nah, terus dia ya udah ngomong aja lah, terus ketua kelas. Ketua kelas dulu. Sekelas kan cewek semua. Dia aku. Nah, tuh ketua kelasnya kecil gini. Kan ngechat gini. Aku mau ngomong gitu kan si yang temen aku yang ini. Dia ngomong apa? Hamil. Enggak langsung hamil gitu. Berarti basa-basi dulu ya. Tapi kamu janji jangan bilang-bilang dulu aja gitu. Iya. Aku akhir-akhir ini nggak berangkat karena aku ada sesuatu. Lah apa Mbak, kan dia kan manggil si temen aku kan Mbak. Ada Mbak. Aku itu hamil. Dia kaget lah, iya kaget. Itu kok bisa gitu. Itu kan. Anaknya maksudnya di kelas aktif atau banget, ikut organisasi? Oh enggak, cuma dia tuh aktif. Kayak apa ya? Polos. Enggak polos, kayak apa? Bobrok tau enggak? Paling bobrok. Oh, maksudnya enggak malu. Orang yang bikin suasana kelas sering rame itu orang itu yang lucu lah. Ya, yang terus sering. Sama kakak kelas tuh humble banget lah. Kenal siapapun pasti kenal. Yang paling welcome sama teman-temannya ya kan. Banyak yang seneng juga sih. Soalnya kan baik, cantik juga pastinya. Cantik. Kira-kira sama kamu cantik kan, Man? Iya. Besok-besok sama. Kenalin ya. Kan udah nikah. Oh, udah nikah anjing. Punya anak. Sekarang anaknya udah 2, udah gede-gede. Yang satu anak hasil di luar nikah. Ya, itulah. Okay. Cantik, ganteng anaknya. Kan di kelas baru pada tahu kan wali kelasnya. Terus gini, pas berangkat sekolah besoknya, si temen aku yang ketua kelas ini nanya gini, face to face lah. Face to face, ya. Empat mata. Dia nanya gini, itu beneran hamil. Terus aku ngomong, kamu tahu? Iya, aku langsung iya. Astagfirullahaladzim. Aku tit. Kata iya, kata si ini. Itu namanya iya hamil. Nah, terus aku sama ketua aku tuh kayak diskusi gitu loh. Mencari jalan yang terbaik buat temenmu itu. Nanti ngomongin aja sama wali kelas gitu. Ketua aku bilang gitu. Lah pas pulang sekolah kan temen aku nggak berangkat lagi tuh. Pas pulang sekolah itu ngomong maksudnya ketemu sama satu kelas di rumah temen aku yang kelas itu tapi beda orang. Si temen aku yang hamil ini tiba-tiba kan saya tahu gini, satu kelas kumpulin, aku mau ngomong, mau ketemu gitu. Itu teman kamu yang hamil. Ngomong. Terus aku ngomong sama ketua kelas aku, ini mau ngomong katanya, mau minta ketemu satu kelas. Terus ditemuin di rumah temen aku yang deket sama sekolahan. Nah dikumpulin jadi satu. Kan ngelingkar kan. Di situ juga kan ada cowoknya temen aku yang hamil itu. Terus dia ngomong gini, pertamanya tuh minta maaf dulu lah sama pokoknya minta maaf satu lah, kelas sama guru juga. Nggak ada gurunya. Nggak ada belum gurunya. ada. Terus ngomong maaf kalau misal aku punya salah ini. Terus yaudah
aku ngomong tuh depan kan, ngomong kalau semisal dia itu hamil. Itu kira-kira teman-teman cewek yang lain pada curiga apa enggak? Ada yang curiga. Ada yang curiga. Ada. Soalnya kan ada yang ngomong, aku tuh dari awal udah curiga kalau dia itu kan. Terus ya udah dikasih tapi banyak yang kaget juga. Iya, tapi kan saling nyemangatin sih. Iya sih, saling nyemangatin biar nggak down juga kan. Terus ya udah nggak apa-apa. Terus, intinya nanti besok diomongin sama wali kelas lah. Berarti dikeluarkan itu nanti. Iyalah. Nah, besoknya aku sama ketua kelas aku ke tempat wali kelas. Aku sama ketua kelas aku tuh masuk terus ngomong. Aku duluan gini masuk. Aku ngomongin, "Bu, ada yang mau diomongin." Apa? Ini tentang tit. Oh iya lupa. Nah terus iya kenapa dia itu? Dia hamil, Bu. Berarti itu yang jelasin ke wali kelas kamu sama ketua kelas. Itu berarti guru kaget. Iyalah, kok bisa. Terus ya udah nanti ibu urusin sama guru-guru lainnya juga, ya kan? Itu kan harus rapat. Iya kan juga harus sih, rapat. Iya. Habis itu ya udah keluarin. Iya, keluar. Terus itu langsung nikah. Iya. Pasti keluarin. Berapa minggu langsung nikah? Nikah rame-rame apa cuma? Enggak, kayaknya cuma keluarga, soalnya kekeluargaan. Iya. Yang penting sah gitu aja. Parah juga sih. Intinya udah nangis sih, sumpah nangis. Kamu sebagai teman dekat itu nangis apa? Iyalah, nangis takut juga ya kan? Gelo. Ya, kenapa kamu nggak bisa ngejaga itu juga teman kamu? Ya sebenarnya emang masalah pribadi sih, cuma kan yang namanya teman dekat ya kan. Kenapa aku kok nggak bisa? Aku udah ngomongin, aku udah bilang gini, jangan terlalu sering main. Udah sering aku. Ini udah mengingatkan. Tapi orang nafsu mana dia tahu kan. Jangankan omongan dari kamu, kan. Maksudnya jangankan larangan dari kamu, dari Tuhannya aja dia nggak. Kalau udah ketemu sama pacarnya udah ada kesempatan ya bodo amat gitu ya kan. Dosa ditanggung sendiri gitu kan. Ya, ibaratnya kan gitu. Apalagi omongan dari kamu ya nggak bakalan mempan. Benar. Berarti dia nikah terus sekarang udah punya anak. Anaknya ada 2, cewek cowok. Jadi itu pengalaman sih ya. Kalian ya yang masih pacaran mikir-mikir lah kalau mau gituan ya kan. Nggak apa-apa sih, kan ada pengaman. Anjir. Pakai pengaman itu ya itu kalau kalian nggak mikirin dosanya ya kan. Iya. Maksudnya kalau kita nggak bicara tentang dosa ya. Dosa ditanggung sendiri. Maksudnya kalau kita nggak bicara tentang dosa itu efeknya juga misal nggak pakai pengaman nih ya. Efeknya juga kasihan di anaknya juga. Ya, karena apalagi belum tentu si cowok itu mau tanggung jawab. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar buat cewek tuh. Kalau misal cowok kalian nggak tanggung jawab, mau cari bapak di mana coba yang benar-benar asli bapak, karena bapak kan nggak bisa terganti ya kan. Emang sama itu ya sama itu, anaknya itu ya anaknya itu nggak bisa ganti ya kan. Karena misal cowoknya nggak tanggung jawab, dari yang cowoknya mau tanggung jawab pun mau ngegugurin ya tadi ya, itu susahnya minta ampun. Pakai jamu-jamuan lah, ramuan, nanas muda, spray apa campur. Kalau misal takdirkan jadi ya tetap jadi. Maksudnya kayak justru itu malah buat kita jadi lemah atau sakit. Mungkin efeknya malah sakit sih, cuma jadinya tetap jadi anak. Terus kamu sekarang berarti nggak berani, sampai sekarang nggak berani ngelakuin hal itu, nggak berani karena takut kejadian seperti yang dialami sama temen kamu itu. Kejadian sama. Oke,
segitu dulu video kali ini, sharing-sharing ya tentang bahayanya sites ML HS lah, HS, dan juga efek samping ya yang nggak mungkin, ya mungkin udah kalian tahu, cuma ketika kamu udah bareng ya mungkin itu semua akan hilang, terbawa oleh hawa nafsu. Oke. Ya, terima kasih Rizya udah sama-sama. mau sharing-sharing pengalaman tentang temen kamu yang gitu-gituan ya kan. Kapan-kapan ketemu lagi. Ya. Oke, terima kasih. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like, ya kan.